Saya Francisca Sinta Due dengan NIM 3922350012, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan dengan nama dosen Paparman Suparman MMSI. Tugas tersebut tentang penerapan sistem penunjang keputusan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap sumber daya alam atau SDA. Penerapan sistem penunjang keputusan (SPK) untuk menentukan minat masyarakat terhadap sumber daya alam. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alam. Di wilayah seperti Kabupaten Manggarai Timur, hasil sumber daya alam seperti madu, kopi, kemiri, porang, dan coklat memiliki potensi besar baik secara ekonomi maupun sosial. Namun kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya menentukan produk unggulan yang paling diminati masyarakat. Hal ini menuntut adanya pendekatan sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan berbasis data. Untuk itu, penelitian oleh Asrul 2024 merancang dan membangun sebuah sistem penunjang keputusan atau SPK yang bertujuan membantu pemerintah daerah dan petani dalam menentukan tingkat minat masyarakat terhadap produk sumber daya alam. Berikutnya, sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan adalah sistem berbasis komputer yang mendukung proses pengambilan keputusan, khususnya pada masalah yang bersifat semi-interaktif. Sistem ini membantu menyaring berbagai alternatif dan memberi rekomendasi berdasarkan model dan data yang tersedia. Komponen utama SPK yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data manajemen atau basis yang menyimpan informasi alternatif dan kriteria. Model manajemen menyediakan metode analisis atau dalam hal ini SAW, User Interface atau Communication, antarmuka bagi pengguna untuk input dan output. Knowledge Management atau opsional, pengetahuan tambahan sebagai dukungan pengambilan keputusan. Yang berikutnya, metode Simple Effect Weighting atau SAW. Metode SAW digunakan sebagai metode utama pengambilan keputusan dalam sistem ini. Simple Effect Weighting dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot dan cocok untuk kasus pemilihan alternatif terbaik dari beberapa opsi. Langkah-langkah metode SAW yaitu penentuan kriteria yang menjadi acuan pengambilan keputusan dalam konteks keputusan. Dalam konteks ini, kriteria bisa mencakup harga produk, ketersediaan, kandungan gizi, hingga nilai ekonomisnya. Berikutnya, menentukan bobot untuk masing-masing kriteria sesuai tingkat kepentingannya. Berikutnya, menilai alternatif terhadap setiap kriteria. Melakukan normalisasi matriks keputusan harga dapat dibandingkan. Melakukan perhitungan akhir, menjumlahkan hasil kali bobot dan nilai normalisasi, lalu memilih alternatif dengan nilai tertinggi sebagai pilih terbaik. SAW dipilih karena mampu melakukan penilaian secara lebih tepat, sederhana, dan mendukung seleksi alternatif terbaik secara kuantitas. Implementasikan sistem penunjang keputusan. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Sistem terdiri dari beberapa form utama. Form kriteria, yaitu tempat mendefinisikan kriteria penilaian. Form alternatif, memasukkan jenis-jenis SDA seperti madu, kopi, dan coklat. Form penilaian, menilai tiap alternatif berdasarkan kriteria. Form perhitungan, menghitung nilai akar menggunakan metode SAW. Form hasil akhir, menampilkan alternatif terbaik berdasarkan hasil perhitungan. Pengujian dan hasil penerapan sistem penunjang keputusan untuk meningkatkan sumber daya alam.
Sistem diuji menggunakan metode black box testing untuk memeriksa apakah fungsi sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan mampu menampilkan hasil pemerintahan secara akurat. Dari data yang diperoleh, produk coklat menampilkan posisi tertinggi dalam minat masyarakat dengan nilai 0,96%, menunjukkan bahwa coklat menjadi produk sumber daya alam unggul di Manggarai Timur. Kesimpulannya, penerapan sistem berbasis metode SAW berhasil membantu proses pengambilan keputusan dalam memilih sumber daya alam yang paling diminati masyarakat. Sistem ini memberi kemudahan, akurasi tinggi, dan efisiensi dalam pengelolaan data dan mengambil kebijakan ke depannya. Sistem ini dapat diadaptasi untuk kebutuhan lainnya seperti memilih bibit, lokasi tanam, hingga strategi kemasan hasil pertanian. Sekian dari saya, terima kasih.